Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sedang dapat berjumpa kembali dengan kita semuanya. Dan saya tentu berharap kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini dengan iman yang teguh kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nas renungan kita pada hari ini Senin tanggal 7 November 2022 dari kitab Roma 2 ayat 16. Demikian bunyinya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikian bunyinya. Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini termasuk dalam pasal 2 ayat 12 sampai 16 berbicara tentang hukum Allah. Orang Yahudi dihukum karena melanggar hukum Allah yang tertulis, yakni Taurat Musa. Sedangkan orang-orang non-Yahudi dihukum karena melanggar hukum yang tertulis dalam hati mereka. Ketika Allah menghakimi manusia yang berdosa, Ia tidak memandang bulu, baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi yang tidak percaya pastilah akan dihakimi. Namun Allah menetapkan di mana standar penghakiman yang berbeda kepada kedua kalangan ini. Hal ini disebabkan oleh sifat dari Allah itu sendiri, yakni Dia yang Maha Adil, yang memperlakukan manusia sesuai dengan kebenarannya. Pertama, standar penghakiman terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak percaya akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Penilaiannya bukan berdasarkan mereka mendengar hukum Taurat atau tidak, melainkan apakah mereka melakukannya atau tidak. Kedua, standar penghakiman terhadap orang non-Yahudi yang belum percaya akan dihakimi. Bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan hukum Allah yang Allah berikan dalam hati. Dalam hati. Apa buktinya? Hukum Allah itu ada dalam hati nurani mereka, yaitu ketika suara hati nurani menegur, menuduh, ataupun membela perbuatan mereka. Memberitahu apa yang benar dan tidak. Bicara soal penghakiman Allah terhadap umat manusia yang tidak percaya, tidak ada seorang pun yang dapat luput dari hukuman dan penghakimannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini mengajak kita semua, marilah perhatikan di sekitar kita, di mana kita tinggal, di mana kita berada. Berapa banyak dari mereka yang masih di luar Tuhan sana. Mari jangkau mereka sebelum tiba waktunya Allah menghakimi dan menjatuhkan hukumannya bagi semua orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Ini juga merupakan tanggung jawab dari kita sebagai orang yang percaya
agar saudara-saudara kita itu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka kita ingatkan untuk melakukan yang benar dalam kehidupannya. Dan kita berani menegur yang salah agar mereka kembali kepada jalan Tuhan. Mari kita lakukan. Jangan biarkan saudara-saudara kita jatuh di dalam dosa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan penyelamatan atau pertolongan kepada mereka yang jatuh di dalam dosa, agar mereka tidak kena hukuman Allah. Sebagaimana kita telah diselamatkan, demikian juga mereka telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, asal mereka percaya kepada Kristus Yesus yang adalah Juru Selamat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang baru saja kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk mampu memberitakan akan kebenaran-Mu, bahwa Engkaulah Allah yang penuh kasih dan Allah yang juga menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Ya Tuhan, ajar kami untuk mampu memberitakan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar mereka Tuhan percaya kepadamu dan melakukan kehendak-Mu. Bapa di surga, ampunilah kelemahan kami yang selama ini kami egois, kami tidak peduli dengan keselamatan itu. Tapi saat kami mendengar ini Tuhan, kami terpanggil untuk peduli kepada mereka, agar mereka juga kembali kepada jalan-Mu yang benar. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami, sehingga kami boleh bersukacita melakukan tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan, mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang dewasa. Kiranya mereka juga dalam penyertaan Tuhan. Apabila mereka sakit Tuhan, kami mohon Engkau sembuhkan. Apabila mereka sedang dalam kesusahan, kiranya Engkau memberikan kekuatan. Apabila mereka sedang sedih, kiranya Tuhan menghibur hati mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa mengetahui keadaan kami semuanya, dan Tuhan peduli terhadap kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami padamu. Kiranya dengarkanlah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Amang Inang, saudara-saudariku, renungan yang telah kami sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita beritakan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.